Ya, salam, selamat siang siswa-siswi kami kelas 11 akuntansi. Kita kembali belajar dari rumah pada hari Selasa 28 Juli 2020 dengan materi pokok kita yaitu menyangkut kepada akuntansi kas kecil. Anak-anak kami, pada minggu yang lalu saya sudah memberikan materi pembelajaran kita yang mencakup kepada pencatatan kas kecil dengan sistem dana tetap atau impress fund system. Nah, dalam hal ini Bapak kembali akan menjelaskan yaitu untuk yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yaitu menyangkut kepada pembentukan kas kecil. Anak-anak kami, kita perhatikan materi kita yaitu pembentukan kas kecil kalau di dalam buku paket yaitu halaman 131. Sistem dana tetap ataupun impress fund method adalah suatu sistem di mana pendanaan kas kecil ditetapkan dengan jumlah tertentu untuk digunakan secara periodik. Setiap pengisian kembali kas kecil jumlahnya harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Kecuali kalau ada nanti kebijakan dari pihak yang berwenang untuk menambah atau mengurang. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa sistem dana tetap atau impress fund method itu merupakan suatu sistem pendanaan kas kecil di mana pada saat pembentukan atau pengisian dana kas kecil nanti sejumlah atau sebesar jumlah yang dikeluarkan. Nah, itulah nanti perbedaannya dengan sistem dana tidak tetap. Kemudian yang kedua, pada saat dana kas kecil dibentuk, dana kas kecil itu bertambah dan kas umum berkurang sebesar jumlah pembentukan dana kas kecil dalam jumlah tetap. Nah, artinya anak-anak kami, kas berkurang disebabkan karena kas yang ditarik dari bank ataupun melalui cek pada saat dibentuk, kas tersebut berkurang karena dia beralih ke kas kecil. Nah, jadi kesimpulannya pada saat pembentukan dana kas kecil, yaitu dengan cara menarik uang dari bank, dengan jumlah tertentu, berarti kalau kita hubungkan ke jurnalnya, kas berkurang di sebelah kredit dan kas kecil bertambah. Kemudian yang ketiga, dana kas kecil ini dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Bagian Keuangan. Nah, jadi artinya siapapun yang bertugas nanti pada saat pembentukan dana kas kecil, berarti itu adalah berdasarkan surat keputusan yaitu Kepala Bagian Keuangan. Itulah yang harus mengurus berhubungan dengan dana kas kecil. Anak-anak kami perlu kita ketahui, prosedur pembentukan dana kas kecil di dalam perusahaan terbagi atas 4 fungsi atau siapa-siapa sajakah yang berperan sehubungan dengan pembentukan dana kas kecil ada 4. Yang pertama yaitu adalah bagian utang. Yang kedua bagian kasir atau kasa. Yang ketiga pemegang dana kas kecil. Dan yang keempat adalah bagian akuntansi. Nah, di dalam bagian-bagian ini tentu ada tugas masing-masing yang berhubungan dengan pembentukan dana kas kecil. Nah, perlu kita perhatikan untuk yang pertama bagian utang. Nah, di perusahaan ada istilah bagian utang. Apakah fungsi atau tugas daripada bagian utang? Nah, ada beberapa hal di sini. Yang pertama yaitu menerima surat keputusan mengenai pembentukan dana kas kecil dari Direktur Keuangan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa apapun katanya, mau berapa dana kas kecil dibentuk, itu harus berdasarkan keputusan dari Direktur Keuangan. Nah, jadi bagian utanglah yang menentukan itu, tetapi dia harus menerima keputusan
dari Direktur Keuangan. Kemudian yang kedua, tugas bagian utang itu yaitu membuat bukti kas keluar sebanyak 3 lembar. Kenapa membuat bukti kas keluar? Karena uang yang ditarik dari bank, kas berkurang. Kenapa kas berkurang? Karena dia dialihkan untuk kas kecil. Nah, untuk itu, kas yang berkurang, kas yang keluar, itu harus dibuktikan dengan bukti kas keluar. Nah, itu akan dibuat sebanyak 3 lembar, dan nanti masing-masing lembar ada pendistribusiannya. Kemudian yang ketiga, yaitu mencatat bukti kas keluar dalam register bukti kas keluar. Jadi jelas, tugas bagian utanglah untuk mencatat ke dalam bukti kas keluar pada saat pembentukan. Nah, baru yang keempat, tadi bagian utang membuat bukti kas keluar sebanyak 3 lembar. Selanjutnya, kemanakah yang 3 lembar itu? Nah, yang pertama, lembar 1 dan 3 itu nanti diserahkan oleh bagian utang kepada bagian kasir atau bagian kasa. Dan tetap dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil. Ya, jadi lembar 1 dan 3 itu diserahkan kepada bagian kasir. Nah, kalau dikatakan dia 3 lembar, berarti lembar pertama itu asli, lembar kedua itu adalah kopi. Nah, jadi lembar pertama dan lembar ketiga, asli dan kopi, itu akan diberikan kepada bagian kasir atau bagian kasa. Sedangkan lembar keduanya kemana? Diserahkan ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya untuk diarsipkan. Nah, jadi dalam hal ini, selain yang 4 bagian tadi, ada lagi di perusahaan nanti yang mengurus menyangkut kepada kartu persediaan dan kartu biaya. Tentu anak-anak kami sudah tahu nanti kartu persediaan fungsinya apa. Nah, ya, jadi lembar kedua lah itu nanti diberikan kepada bagian kartu persediaan. Nah, kemudian yang kelima, tugas daripada bagian utang. Menerima bukti kas keluar lembar 1 yang asli tadi dan surat keputusan tentang pembentukan dana kas kecil yang telah dicap lunas oleh bagian kasir. Nah, jadi artinya lembar 1 tadi yang diterima oleh bagian kasir itu dibaca baru dicap lunas. Nah, yang artinya itu kembali lagi kepada bagian utang supaya nanti yang dicap lunas inilah yang akan dicairkan nanti ke bank. Kemudian yang keenam, mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran yang tercantum dalam bukti kas keluar ke dalam register bukti kas keluar. Nah, jadi setiap terjadi pengeluaran, itu ada nomor ceknya, itu juga nanti akan dicatat supaya nanti dalam hal pencarian, dalam hal perhitungan gampang. Karena yang mengeluarkan cek nanti lebih dari 1 kali. Nah, untuk itu semua yang berhubungan dengan cek atau yang berhubungan dengan nomor-nomor itu harus diarsipkan, harus dicatat ke dalam register bukti kas keluar. Baru yang ketujuh, yaitu menyerahkan bukti kas keluar, lembar 1 dan surat keputusan tentang pembentukan dana kas kecil ke bagian akuntansi. Nah, tentunya kalau kita berbicara ke bagian akuntansi, untuk apa nanti lembar 1 itu? Nah, tentu itu nanti di bagian akuntansi akan dicatat, atau akan dijurnal, atau akan dibukukan, dan seterusnya. Nah, itulah tugas daripada bagian utang. Jadi ada tadi 7 ya. Nah, tolong diperhatikan karena materinya ini sudah saya kasih pada minggu yang lalu. Dan tolong dibaca karena memang tugas-tugas dari bagian utang itu tadi ada 7. Kemudian kita masuk ke bagian kasir atau kasa. Tugas bagian kasir yang pertama, menerima bukti kas keluar. Nah, yang tadi itu ya. Lembar 1 dan 3 beserta dokumen pendukung dari bagian utang. Sedangkan yang kedua, mengisi cek sejumlah uang yang tercantum di dalam bukti kas keluar dan memintakan tanda tangan dari yang berwenang atas cek tersebut. Nah, jadi artinya
bagian kasir atau bagian kasa nanti, dia akan menerima lembar 1 dan 3 itu nanti, karena nanti sesuai dengan yang tertulis di lembar 1 dan 3 itulah yang akan dituliskan berapa jumlah dana kas kecil yang ditarik dari bank. Kemudian yang ketiga, membubuhkan cap lunas pada bukti kas keluar atau lembar 1, 2, dan 3 beserta pembentukan dana kas kecil. Baru yang keempat, mendistribusikan kembali bukti kas keluar itu, yaitu untuk lembar 1 diserahkan kepada bagian utang beserta SK pembentukan, sedangkan lembar kedua diserahkan bersamaan dengan cek kepada pemegang dana kas kecil. Nah, jadi artinya ada tadi 3 lembar yang dibuat oleh bagian utang, nah artinya diberikan kepada bagian kasir supaya diperiksa, dicap lunas. Kemudian nanti kalau sudah benar-benar dicap lunas atau sudah ditandatangani, itu istilahnya ya. Nah, maka nanti itu akan diberikan kepada bagian akuntansi untuk dicatat atau dibukukan. Nah, selanjutnya itu juga nanti akan diberikan kepada pemegang dana kas kecil. Nah, jadi di dalam perusahaan, dana kas kecil yang dibentuk ada khusus pengelolanya. Ya, ada khusus pengelolanya. Itu yang disebut dengan pemegang dana kas kecil. Yaitu yang pertama, menerima cek dan bukti kas keluar lembar 3 dari bagian kasir. Nah, yang tadi itu ya. Kemudian yang kedua, menguangkan cek ke bank. Nah, jadi tugas daripada pemegang dana kas kecil lah mencairkan cek itu ke bank. Ya, ini untuk apa dicairkan? Yaitu untuk pembentukan dana kas kecil. Nah, makanya pemegang dana kas kecil menguangkan cek ke bank dengan catatan tadi jumlahnya berapa. Nah, itu harus diketahui oleh bagian kasir ataupun bagian kasa, dan juga harus diketahui oleh bagian utang. Ya, kemudian yang ketiga, menyimpan uang tunai yang diambil dari bank. Nah, jadi setelah dicairkan ke bank, maka disimpanlah uang itu sebelum digunakan. Nah, kemudian yang keempat, menyimpan bukti kas keluar dan diarsipkan menurut tanggal. Oke, kemudian yang keempat, bagian akuntansi. Jadi kalau sudah berhubungan ke bagian akuntansi, disinilah nanti di jurnal, kemudian diposting ke buku besar, dan seterusnya dibuatlah laporan. Nah, jadi ada 3 tugasnya. Yang pertama, menerima bukti kas keluar lembar 1, beserta surat keputusan tentang pembentukan dana kas kecil dari bagian utang. Kemudian yang kedua, mencatat bukti kas keluar dalam register cek. Dan yang ketiga, mengarsipkan bukti kas keluar beserta surat SK tentang pembentukan ke dalam arsip menurut nomor urut bukti kas keluar. Arsip ini disebut arsip bukti kas keluar yang telah dibayar. Nah, jadi demikianlah dalam hal pembentukan dana kas kecil, berarti ada 4 bagian yang berperan di dalam perusahaan. Nah, jadi keempat bagian itu saling berhubungan dalam hal pengelolaan dana kas kecil. Oke, tugas siswa kami sudah tertera pada materi kita sebelumnya. Tolong dikerjakan, kemudian dikirimkan ke WA saya, nanti akan saya nilai. Demikianlah penjelasan saya tentang pembentukan dana kas kecil. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan Tuhan memberkati.